Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran online matematika bersama saya Ibu Widya Wulandari. Jadi materi kita hari ini itu tentang hubungan antara garis dan lingkaran. Sama seperti yang sudah kalian rangkum di pertemuan sebelumnya. Jadi untuk hari ini Ibu akan menjelaskan materinya dan memberikan latihan soal. Langsung saja di sini. Poin kelima, hubungan antara garis dan lingkaran. Jadi nanti hubungan antara garis G, Y sama dengan MX tambah N, dan lingkaran L, X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah B tambah C sama dengan 0 dapat diselidiki dengan cara mensubstitusikan garis pada lingkaran seperti berikut. Jadi silahkan kalian baca ya. Jadi nanti intinya hasil akhir yang ini itu merupakan bentuk persamaan terakhir merupakan bentuk persamaan kuadrat dalam X. Jadi persamaan yang terakhir ini adalah bentuk persamaan kuadrat dalam X. Jadi di sini ada 3 poin A, B, C. Yang bagian A untuk D sama dengan 0. D ini ingat ya materi kita di semester 1 kemarin yang tentang persamaan kuadrat. D di sini adalah diskriminan ya, diskriminan. Masih ingat ya rumusnya diskriminan? Di sini tampilkan lagi. Jadi diskriminan itu rumusnya D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Jadi ketika nanti D-nya sama dengan 0, itu persamaan kuadrat mempunyai dua akar real yang sama atau akar kembar. Untuk D yang kurang dari 0, persamaan kuadrat tidak mempunyai akar real atau akar imajiner. Dan yang terakhir, untuk D lebih dari 0, persamaan kuadrat mempunyai dua akar real yang berbeda. Jadi ini materinya sama dengan yang semester 1 kemarin ya, yang persamaan kuadrat. Nah, di sini hubungan antara garis G dan lingkaran L dapat ditentukan dari nilai diskriminannya. Yang tadi ini ya, yang ini rumusnya. Berdasarkan persamaan kuadrat yang diperoleh saat mensubstitusikan persamaan garis ke dalam persamaan lingkaran. Jadi di sini langsung saja. Yang poin yang ketiga tadi di sini adalah penjabarannya. Bagian A, jika diskriminannya atau D-nya lebih dari 0, garis G memotong lingkaran di L di dua titik yang berbeda. Di sini memotong ya, maka dia memotong. Garis G-nya memotong lingkaran di dua titik yang berbeda. Ini titik yang berbeda. Kemudian yang bagian B, jika D-nya sama dengan 0, garis G menyinggung lingkaran L di satu titik. Jadi dia cuma menyinggung di satu titik, ini garis G-nya menyinggung lingkaran di satu titik. Dan yang C, jika D kurang dari 0, garis G tidak memotong lingkaran L. Jadi garis G-nya tidak memotong, dia berada di luar lingkaran. Langsung saja di sini contohnya. Yang pertama, periksalah hubungan antara garis dan lingkaran berikut tanpa menggambar. Jadi kalian tidak usah menggambar. Yang bagian A, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 2, di mana garis Y-nya adalah X tambah 2. Yang B-nya, X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2X tambah 2Y tambah 1 sama dengan 0. Garisnya Y kurang X sama dengan 1. Dan yang terakhir, X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 4X ditambah 3 sama dengan 0. X tambah Y sama dengan 3. Nah, jadi tahap pertama kalian kalau mengerjakan soalnya itu yang bagian A dulu ya. Substitusi garis Y sama dengan X tambah 2 ke persamaan lingkarannya. Jadi persamaan garis ini, garisnya kalian substitusikan ke persamaan lingkarannya yang di depan ini. Jadi ini yang persamaan lingkaran, yang terakhir ini adalah persamaan garisnya ya. Di sini kalian lihat Y sama dengan X tambah 2 dari soalnya ya. Kemudian kita substitusikan ke persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2. Artinya apa? Kalian mengganti nilai Y yang di sini dengan nilai Y yang diketahui. Y-nya kan diketahui nih X tambah 2. Nah, di sini dituliskan lagi persamaan lingkarannya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2. Tahap selanjutnya X kuadratnya tetap. Nah, Y-nya di sini kita ganti sudah dengan Y yang ini ya, yang diketahui X tambah 2. Maka di sini X tambah 2. Karena Y di sini pangkat 2, maka di sini juga dipangkatkan 2. Sama dengan 2. Nah, setelah itu X kuadratnya ini tetap. Yang X tambah 2 kuadrat, ini kalian kalikan silang. X tambah 2 kuadrat itu kan artinya X artinya adalah X tambah 2, X tambah 2. Gini ya dikalikan ya. Ini materi semester 1 kemarin yang kali silang ke dalamnya, Ibu nggak jelaskan lagi. Jadi intinya saja. Jadi X tambah 2 pangkat 2 itu artinya sama aja X tambah 2 dikali dengan X tambah 2. Nah, cara cepatnya seperti ini. X pangkat 2. X pangkat 2 itu berarti X pangkat 2 tetap. X dikali 2 dikali 2, maka 4X. Dan yang terakhirnya 2 pangkat 2 adalah
4. Sama dengan 2-nya sama. Kalian jumlahkan atau operasikan yang sejenis. Di sini X pangkat 2, di sini juga X pangkat 2. 1 tambah 1 berarti 2X pangkat 2. 4X-nya tetap, karena dia tidak punya teman atau tidak ada lagi variabel X yang lain, maka tetap 4X. Nah, di sini 4 ini berubah jadi 2. Dari mana? 2 yang dari ruas kanan ini kita pindah ke ruas kiri. Kalau dia positif, pindah ruas jadi negatif. Maka 4 dikurang 2 berarti hasilnya adalah 2. Maka di sini hasilnya 2. Sama dengan 0. Nah, kita sudah dapat nih nilai A, B, C-nya. Diingat lagi materi di semester 1 kemarin. Nilai A yang mana? Ini nilai A-nya, ini nilai B-nya, dan ini nilai C-nya. Jadi dari sinilah kalian bisa memasukkan ke rumus diskriminan. Rumusnya adalah B kuadrat dikurang 4AC. B-nya tadi berapa? Kita peroleh adalah 4. Dari sini 4 ya. 4 pangkat 2. Karena di sini B-nya pangkat 2. Dikurang, sama-sama dikurang. 4-nya tetap. A-nya adalah 2. Dari sini A-nya ya. Maka di sini 2. Dan dikali C. C-nya dari belakang sini. Maka C-nya adalah 2. Di sini 2. 4 pangkat 2 adalah 16. 4 dikali 2 lagi adalah 16 juga. Maka 16 kurang 16 hasilnya adalah 0. Sehingga garis menyinggung lingkaran. Nah, untuk kesimpulannya kalian lihat lagi tadi yang 3 poin A, B, C-nya. Ketika diskriminannya dia kurang dari 0 atau sama dengan 0 atau lebih dari 0 tuh dia seperti apa garisnya? Karena di sini sama dengan 0, maka garis menyinggung lingkaran. Kemudian di sini yang kedua, yang bagian B, rumus lingkarannya, persamaan garisnya itu adalah Y kurang X sama dengan 1. Nah, ingat persamaan garis ini kalian harus ubah dulu menjadi bentuk Y sama dengan. Nah, ini kan bukan Y sama dengan, maka kita ubah menjadi Y sama dengan dulu. Y-nya di sini tetap, nah jadi langsung sama dengan. Nah, X-nya ini kita pindahkan ke ruas kanan. Ketika dia pindah ke ruas kanan, maka jadi positif X. Maka di sini positif X ditambah 1. Ya, jadi sudah berubah bentuk menjadi Y sama dengan. Kemudian karena yang pertama tadi dia sudah berbentuk yang bagian A, Y sudah Y sama dengan, maka kita tidak ubah. Karena yang B ini dia bukan bentuk Y sama dengan, berarti kita harus ubah dulu menjadi Y sama dengan agar lebih mudah. Nah, kemudian kita substitusikan ke persamaan lingkaran sesuai dengan soalnya tadi. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2X tambah 2Y tambah 1 sama dengan 0. Tulis ulang persamaan kuadratnya. Nah, X kuadratnya tetap yang di sini. Y-nya ini kita ganti sudah dengan yang X tambah 1 tadi kan. Maka di sini X tambah 1. Pangkat 2 di sini pangkat 2. Ditambah juga sama ditambah. Nah, 2X-nya tetap. Kemudian 2Y, 2-nya tetap, Y-nya kita ganti dengan yang tadi ini ya, X tambah 1 ini Y-nya ya, ditambah dengan 1, tetap sama dengan 0. Nah, setelah itu X pangkat 2-nya tetap, ini sama kita kalikan kuadrat, kita kuadratkan, maka X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 1. Nah, 2X-nya di sini tetap, ditambah 2 dikali ke dalam sini ya, 2 kali X, 2X, 2 dikali 1 adalah 2. Ditambah satunya tetap sama dengan 0. Kita operasikan yang sejenis. X pangkat 2 sama-sama X pangkat 2. Jadi hasilnya adalah 2X pangkat 2. Ini 2X, ini 2X, ini 2X. Hasilnya adalah 6X. 1 ditambah 2 ditambah 1 hasilnya adalah 4. Maka diperolehlah nilai A, B, dan C-nya. A-nya 2. Dari sini B-nya 6 dan C-nya adalah 4. Kita masukkan ke rumus diskriminannya sama, tinggal diganti nilai A, B, dan C-nya sehingga diperoleh hasilnya adalah 4. Nah, 4 ini lebih dari 0 sehingga garis memotong lingkaran di 2 titik. Jadi untuk melihat kesimpulannya, lihat lagi di poin A, B, C yang tadi ya tentang gambar lingkaran. Nah, apakah dia menyinggung, memotong, atau tidak memotong sama sekali. Nah, yang bagian C juga ini sama caranya. Kalian karena di bagian C ini rumus garisnya, persamaan garisnya tidak bentuknya Y sama dengan, dia bentuknya X tambah Y sama dengan 3, maka kita harus ubah dulu menjadi Y sama dengan. Maka di sini berubah jadi Y sama dengan 3-nya tetap, X-nya pindah ke ruas kanan. Awalnya positif jadi negatif, maka Y sama dengan 3 dikurang X.
Caranya sama, tinggal dimasukkan, diganti nilai Y-nya dan sebagainya sehingga kalian nanti memperoleh nilai A, B, dan C-nya. Kemudian kalian masukkan ke diskriminannya, ke rumus diskriminan sehingga diperoleh di sini negatif 92. Karena negatif 92 kurang dari 0, jadi kesimpulannya garis tidak memotong lingkaran atau garis di luar lingkaran. Ya, caranya sama dengan bagian A dan B-nya. Lanjut ke nomor yang kedua. Di sini tentukan titik potong garis Y sama dengan X kurang 4 terhadap lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 16. Nah, ini lagi agak berbeda dengan yang bagian nomor 1 tadi ya. Jadi kita disuruh cari titik potongnya. Tapi intinya sama, kita substitusikan dulu garisnya ini ke persamaan lingkarannya. Sama caranya, karena ini sudah Y sama dengan, berarti tidak diubah lagi. Kita ganti nilai Y-nya dengan X kurang 4. Dari persamaan lingkarannya ini ya, ini ditulis lagi persamaan lingkarannya, X kuadratnya tetap, kemudian X dikurang 4, Y-nya kita ganti X kurang 4, ini Y, maka X kurang 4, karena di sini pangkat 2, maka pangkat 2 sama dengan 16, X pangkat 2-nya tetap, ini dihasilkan ya, jadi X pangkat 2 dikurang 8X ditambah 16 sama dengan 16. Kemudian X pangkat 2-nya ada 2, maka 2X pangkat 2, negatif 8-nya tetap. Nah, 16-nya ini dioperasikan dengan 16 yang di sebelah kanan. Nah, ini nanti pindah ruas, yang sebelah kanan pindah ke sebelah kiri. Awalnya positif jadi negatif. Jadi 16 dikurang 16 hasilnya adalah 0, maka tidak ditulis sama dengan 0. Atau juga boleh dipindahkan ke ruas kanan. Jadi 16 kurang 16 hasilnya adalah 0. Boleh. Kemudian di sini disederhanakan. Masing-masing kita bagi dengan 2. 2X bagi 2, pangkat 2 dibagi 2 habis ya, sisa X pangkat 2. 8X dibagi 2 adalah 4X. Sama dengan 0-nya tetap. Nah, ini karena masing-masing punya X, bisa diubah menjadi seperti bentuknya. X-nya kita keluarkan, buka kurung. Di sana kan X pangkat 2. Jadi kita isi dengan X saja di sini. Karena ketika kita kali ke dalam, hasilnya adalah X pangkat 2. Jadi X kali X adalah X pangkat 2. Dikurangnya tetap, di sini tinggal 4 aja, sisa 4. Karena X-nya tadi sudah kita keluarkan. Jadi ketika kita kali, X kali 4 adalah 4X sama dengan 0. Nah, X, buka kurung X kurang 4 sama dengan 0 itu ada dua kemungkinan yang ini. X sama dengan 0 atau X kurang 4 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 0 atau yang dalam kurung ini X kurang 4 sama dengan 0. Makanya di sini ada dua kemungkinan. X sama dengan 0 tetap atau di sini X sama dengan 4. Awalnya kan X kurang 4 sama dengan 0. Masih ingat ya materi semester 1 kemarin. Nah, nanti jadi X sama dengan negatif 4-nya pindah ruas ke sebelah kanan. Jadi kita harus buat dia menjadi X sama dengan. Jadi ketika negatif 4 pindah ruas jadi positif 4. Maka di sini positif 4 ya. Jadi diperoleh nilai X-nya 0 dan nilai X1-nya 0 dan X2-nya adalah 4. Nanti X-nya ini kita substitusikan ke persamaan garisnya ini. Nah, jadi untuk X sama dengan 0 yang pertama dulu ya. Jadi Y sama dengan X kurang 4 dari soalnya. Kemudian kita ganti nilai X-nya dengan 0. Maka 0 dikurang 4. Ini kan 4 tetap ya. Sama dengan negatif 4. Nah, untuk X-nya yang sama dengan 4. Yang kedua ini ya. Kita masukkan ke persamaan garis Y sama dengan X kurang 4 juga sama. Nah, X-nya kita ganti dengan 4. Maka di sini 4. 4 dikurang 4 dari soalnya 4 sudah ya. Sama dengan 0. Jadi titik potong garis pada lingkaran adalah, lihat yang ini, X-nya 0, Y-nya negatif 4, maka 0 negatif 4. Dan yang kedua X-nya 4, Y-nya adalah 0, maka 4,0 atau 4 dan 0. Kemudian lanjut, selain dengan menggunakan diskriminan, bisa juga kita menggunakan panjang jari-jari. Kita bandingkan panjang jari-jari dan jarak antar pusat lingkaran. Jadi di sini ada keterangannya ya. Jadi jari-jari R itu jarak garis G dan pusat lingkaran L adalah D. Jadi D ini adalah jarak antara garis dan lingkaran. Jadi ada 3 kemungkinan juga di sini. Jika R-nya lebih dari D, maka garis memotong lingkaran di 2 titik yang berbeda. Jika R-nya sama dengan D, garis memotong lingkaran di 1 titik atau menyinggung. Dan yang terakhir, jika R-nya kurang dari D, garis berada di luar lingkaran. Jadi di sini ada rumusnya, yaitu D itu jarak ya, sama dengan nilai mutlak A X1 ditambah B Y1 tambah C per akar kuadrat dari A pangkat 2 tambah B pangkat 2.
Kemudian di sini langsung saja contohnya. Tanpa menggambar, periksalah hubungan antara garis 3x kurang 4y ditambah 5 sama dengan 0 dan lingkaran x kurang 1 pangkat 2 ditambah y tambah 2 pangkat 2 sama dengan 9. Jadi penyelesaiannya, jadi kita tulis dulu persamaan lingkarannya sama. Nah, di sini dari persamaan lingkaran ini dia bisa diketahui titik pusatnya adalah 1 dan negatif 2. Ingat, untuk menentukan titik pusat ini sudah dipelajari di pembelajaran sebelumnya yang video dari YouTube yang Ibu share ke kalian. Dan di sini adalah jari-jari atau R itu sama dengan 3. Perhatikan kenapa R-nya adalah 3. Jadi ingatin lagi kembali rumus bentuk umumnya. Bentuk umum persamaan ini kan persamaan lingkaran yang berpusat di A, B. Bentuk umumnya seperti ini ya. X kurang A pangkat 2 ditambah X kurang B pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Jadi 9 ini adalah R pangkat 2-nya. Kalau R pangkat 2-nya adalah 9, jadi kalau R saja berarti adalah akar dari 9. Akar dari 9 adalah 3, maka jari-jarinya adalah 3. Kemudian jarak titik pusat 1, negatif 2 ke garis 3x kurang 4y tambah 5 sama dengan 0 adalah, jadi kita tulis rumusnya dulu ya, rumus jaraknya. Sama dengan nilai mutlak AX1 tambah B1 tambah C per akar kuadrat dari A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Ingat A, B, C ini itu adalah yang ini ya. A, B, C. Jadi kalian ganti dengan nilai A-nya 3, B-nya negatif 4, dan C-nya adalah 5. Kemudian X1 dan Y1 itu adalah yang ini titik pusatnya. 1 itu X1 dan negatif 2 ini adalah Y1. Maka di sini jadi AX1 berarti 3 dikali 1. Kemudian B-nya negatif 4, maka negatif 4. Y1-nya tadi adalah negatif 2, maka negatif 2. Dan C-nya adalah yang 5 ini ya, maka di sini 5. Per A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Maka di sini ya A pangkat 2 berarti 3 pangkat 2 ditambah negatif 4 pangkat 2. Maka hasilnya adalah 16 per 5. 16 per 5 ini hasilnya adalah 3,2. Jadi oleh karena R kurang dari D, maka garis berada di luar lingkaran. Artinya jari-jarinya ini lebih sedikit atau lebih kecil, karena kan jari-jarinya cuma 3, sedangkan jaraknya ini atau D ini adalah 3,2, maka dia jari-jarinya kurang dari jarak, maka garis berada di luar lingkaran. Kesimpulannya ini dilihat yang di slide sebelumnya yang Ibu jelaskan, di antara 3 yang ini ya, ketika dia R-nya lebih dari, R-nya sama dengan, atau R-nya kurang dari jarak, maka ada kesimpulannya masing-masing ya. Nah, karena di sini R-nya kurang dari, maka dia berada di luar lingkaran. Jadi sekian untuk pembahasan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ibu tidak henti-hentinya mengucapkan atau menghimbau kepada kalian, bagi yang tidak mengerti silahkan kalian bertanya. Silahkan bertanya, bisa japri lewat WA kepada Ibu ya. Jadi Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.